Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan dan pemirsa TV One yang berbahagia, Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai seorang nabi yang luar biasa bagi umat Islam. Kenapa? Karena tidak ada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad tanpa sosok Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam suatu riwayat, Nabi Ibrahim disandingkan dengan Nabi Muhammad dalam sholawat. Makanya kalau kita sholat dan membaca sholawat, pasti nama Ibrahim dibawa-bawa. Sampai dikenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Sholawatnya Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Menandakan bahwa hubungan akrab dan erat antara Nabi Muhammad dan juga dengan Nabi Ibrahim. Secara ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga sama dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat An-Nahl ayat 123, Allah Azza wa Jalla tegaskan, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa." Bahwasanya Nabi Muhammad punya tugas satu, yakni mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Jadi secara emosional, secara spiritual antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim luar biasa dekatnya. Dan puncaknya ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Mi'raj itu kan melewati beberapa lapis langit. Di langit ke-7, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan komentar pertama Nabi Muhammad ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim, kata beliau, di antara fisikku dengan fisik Nabi Ibrahim itu yang sangat paling mirip dibanding fisik nabi-nabi yang lain. Jadi secara fisik Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu mirip. Artinya dibanding dengan Nabi Musa, dibanding dengan Nabi Isa, dibanding dengan Nabi Yusuf, Nabi Muhammad lebih mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi secara fisik, secara emosional, secara spiritual, Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim sangat dekat. Maka membicarakan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kita tidak bisa menafikan cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan syariat yang kita dapatkan hari ini dari Nabi Muhammad itu sepersekian persennya rata-rata dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurban yang disyariatkan oleh Nabi itu juga kurban yang dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Umrohnya, hajinya itu juga dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sekian cerita tentang Nabi Ibrahim, saya ingin ambil satu poin tentang doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam bisa kita dapatkan dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Ada 3 doa di situ. Yang pertama adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah Hajar dan Ismail 2 orang yang ahli salat. Saya ingin gambarkan dulu background kapan doa ini kemudian Ibrahim panjatkan. Hajar dan Ismail itu awalnya tinggal di kota Yerusalem. Hajar melahirkan Ismail di kota Yerusalem. Setelah Ismail lahir, kemudian Ibrahim mendapatkan perintah untuk meninggalkan Hajar di kota Mekah. Singkat cerita, Hajar dan Ismail harus dibawa ke kota Mekah. Akhirnya setelah sampai di kota Mekah, Ibrahim pulang kembali ke Yerusalem, ditinggallah Hajar dan Ismail di kota Mekah. Jadi hanya berdua saja di kota Mekah. Yang saat itu kota Mekah masih kosong dari orang. Jangankan orang, dalam Al-Quran dijelaskan, biwadin ghairi di zara'in ingda baitikal muharram. Tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman yang ada di lembah Mekah saat itu. Betul-betul kering, kerontang, tandus, nggak ada orang, nggak ada air. Dan ditempatkanlah Hajar serta Ismail di sana. Dan waktu Ibrahim akan meninggalkan Hajar, kata Hajar, "Wahai Ibrahim, mau kemana abang?" Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, untuk nengok ke istri dan ke anaknya itu berat sekali. Dan kalau nengok, kemungkinan Ibrahim nggak bisa lanjut untuk melakukan perjalanan lagi ke Yerusalem. Maka Ibrahim tetap menundukkan pandangannya, tidak menoleh sedikit pun. Sampai ditanya lagi oleh Hajar, "Wahai Ibrahim, mau kemana engkau?" Ibrahim masih tetap berjalan tanpa menoleh, sampai akhirnya pertanyaan Hajar dirubah. Kata Hajar, "Alaihissallahu amarona ya Ibrahim?" Apakah ini perintah Allah, wahai Ibrahim? Maka Ibrahim menoleh sedikit-sedikit saja. Kata Ibrahim, "Bala, ya, ini perintah Allah." Kata Hajar mengomentari jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, "Baik wahai Ibrahim, jika ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan mengecewakan hamba-hambanya. Aku yakin Allah tidak akan mengecewakanku." Singkat cerita, Ibrahim pulang ke Yerusalem, Hajar dan Ismail tinggal di kota Mekah.
Saat itulah Ibrahim menengadahkan tangannya dan berdoa, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, tolong jadikan Hajar dan Ismail sebagai dua orang yang ahli salat. Saya ingin membangun framing begini hadirin. Sebuah lembah tanpa orang, tanpa tumbuhan, tanpa mata air. Logikanya kalau Ibrahim ingin meninggalkan mereka berdua, maka doa pertama yang harus diucapkan adalah, ya Allah, hadirkan mata air, hadirkan makanan. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak meminta poin itu. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah, ya Allah, tolong jadikan Hajar dan Ismail dua orang yang ahli salat. Kenapa harus salat? Bukankah yang dibutuhkan oleh Hajar dan Ismail adalah teman, adalah makanan, adalah minuman, atau mungkin rumah mewah gitu, atau rumah sederhana? Kenapa doanya kok langsung kepada salat? Karena ternyata dalam konsep Nabi Ibrahim, salatlah yang mendatangkan rezeki. Salatlah yang memudahkan urusan. Salatlah yang menyelesaikan persoalan. Jika teman-teman hadirin pemirsa TV One yang berbahagia punya masalah, maka solusinya adalah salat. Makanya dalam surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Hajar sabar ditinggal oleh sang suami dan Hajar jadi orang yang ahli salat. Maka solusi dipastikan ada. Makanya Ibrahim dengan kecerdasannya, yang diminta bukan makanan, yang diminta bukan air, yang diminta bukan teman, yang diminta adalah dua orang ini harus jadi ahli salat. Kenapa? Salatlah yang menarik solusi, yang mengikat solusi, sehingga dengan salat maka Hajar dan Ismail akan Allah berikan solusinya. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, pemirsa TV One yang berbahagia, kalau sekarang kita punya masalah, punya problematika dalam hidup, cobalah ambil air wudhu, gelar sajadah, sholat 2 rakaat, kemudian minta tolong kepada Allah, ya Rabb, berikan hamba solusi atas masalah yang hamba hadapi sekarang. Mulailah demikian. Kenapa? Itu sunnah yang dilakukan oleh para nabi alaihimussalam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat sedang perang Khandaq, perang di mana kaum muslimin terkepung oleh pasukan koalisi, sekitar 10.000 pasukan waktu itu yang menjadi musuh Nabi Muhammad. Dan saat itu Nabi Muhammad mengutus Hudzaifah ibnul Yaman untuk ngecek, untuk survei kira-kira bagaimana keadaan musuh. Singkat cerita, ketika Hudzaifah ibnul Yaman pulang setelah beliau survei keadaan musuh, dilihat Nabi sedang sholat. Dan kata Hudzaifah, begitulah cara Nabi, kalau di masa-masa genting peperangan, beliau selalu sholat. Sekali lagi ini untuk menggambarkan bahwa saat kita punya masalah hadirin, ambil wudhu, gelar sajadah, sholatlah, dan minta tolong kepada Allah. Ya Rabb, bantu hamba. Ya Allah, tolong hamba. Dan ternyata setelah melanjutkan perjalanan, berdoa, Rabbana liyuqimus shalah, Ibrahim melanjutkan doa yang kedua. Ibrahim meminta kepada Allah, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan orang-orang supaya sayang sama Hajar, sayang sama Ismail. Bahkan gak cuma Hajar dan Ismail, mudah-mudahan orang-orang menyayangi kota di mana Hajar dan Ismail tinggal. Maka sampai sekarang kalau hadirin boleh cek, satu-satunya tempat yang tidak pernah berhenti dari peziarah, tidak pernah berhenti dari turis, tidak pernah berhenti dari orang untuk berkunjung, tempat itu adalah Mekah, yang sampai hari ini senantiasa dikunjungi oleh orang. Tidak pernah kosong orang berkunjung ke kota Mekah. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan tempat ini, dua orang ini betul-betul disayangi, dicintai oleh orang-orang. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, pemirsa TV One yang berbahagia, siapapun di antara kita yang belum pernah ziarah ke Mekah, Allah izinkan bisa ziarah ke Mekah. Inilah bukti doa Nabi Ibrahim bahwa kota ini tidak pernah kosong dari peziarah. Kota ini tidak pernah berhenti dari orang-orang yang senantiasa mencintainya. Dan terakhir doa Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat tersebut, warzuqhum minas samarat. Ya Allah, anugerahkanlah buah-buahan bagi penduduk kota Mekah. Dan ini luar biasa, memang doa harus cerdas ya. Jadi Nabi Ibrahim tidak minta pohon, Nabi Ibrahim mintanya buah. Karena kalau Nabi Ibrahim minta pohon, bisa jadi pohonnya banyak di kota Mekah tapi tidak menghasilkan buah. Maka Ibrahim mintanya, ya Allah berikan buah. Terserah ya, terlepas mau di mana pohonnya, terserah mau di mana pohonnya, yang penting buahnya ada di kota Mekah. Maka sampai sekarang kita bisa melihat kota Mekah banyak sekali pedagang
Buah. Dan kita tahu lah, buah itu bukan didatangkan dari kota Mekah. Maka di antara pengabulan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah mengambil dalam satu riwayat yang diperdebatkan kesahihannya, Allah mengambil salah satu tanah dari negeri Syam. Tanah itu dipindahkan ke dekat Mekah supaya banyak buah-buahan tumbuh di kota tersebut yang didekatkan oleh Allah ke kota Mekah. Kota tersebut dikenal dengan nama Taif. Taiflah yang menjadi kota atau negeri di mana Taif menghasilkan banyak buah di setiap tahunnya untuk mensuplai kebutuhan penduduk kota Mekah. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tiga-tiganya Allah ijabah. Orang-orang yang tinggal di Mekah pasti rajin salat. Orang-orang yang tinggal di Mekah pasti disukai, dicintai orang. Termasuk Ka'bahnya, tempatnya, orangnya. Dan yang ketiga, diberikan banyak buah-buahan untuk penduduk kota Mekah walaupun pohonnya tidak ada. Dan doa yang keempat, yang doa Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa panjatkan adalah Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Jadikanlah negeri Mekah negeri yang aman. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kata Nabi SAW, kota Mekah sudah diharamkan oleh Nabi Ibrahim. Kota Mekah itu diharamkan oleh Nabi Ibrahim. Tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ada kezaliman, agar kota Mekah menjadi kota yang sangat aman. Maka Nabi SAW mengharamkan kota Madinah. Jadi kalau Ibrahim mengharamkan kota Mekah, maka Nabi mengharamkan kota Madinah. Maka keduanya disebut dengan haramain, dua kota yang haram, Mekah dan juga Madinah. Mekah diharamkan oleh Nabi Ibrahim dan Madinah diharamkan oleh Nabi Muhammad. Di dua tempat itu tidak boleh ada permusuhan, di tempat itu tidak boleh ada kezaliman. Sampai Dajjal saja tidak bisa masuk ke kota Mekah dan juga ke kota Madinah. Kenapa? Allah jaga, malaikat jaga untuk memberikan keamanan bagi kota Mekah dan juga kota Madinah. 4 doa Nabi Ibrahim alaihissalam. 1, pastikan kita memprioritaskan doa supaya kita jadi orang yang ahli salat. Kalau sudah jadi ahli salat, maka kecintaan orang pasti diberikan, rezeki pasti diberikan, dan keamanan sebuah negeri pasti akan tercipta. Asal jangan tinggalkan salatnya, maka keinginan yang lain yang tadi disebutkan insya Allah terpenuhi. Dengan salat, orang akan mencintai kita, rezeki Allah berikan, dan negeri kita insya Allah diberikan keamanan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Pondasinya adalah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.